Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian mata kuliah aplikasi statistik dengan dosen Profesor Dr. Teddy Chandra SE MM. Baik, saya sebagai penulis dengan nama Arianto, NIM 2261101150, kelas 15A, kegiatan ujian akhir semester, mata kuliah aplikasi statistik. Judul penelitian saya adalah pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan guru dan kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Abstrak dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas guru menganggap diri mereka memiliki kinerja yang baik dalam aspek-aspek yang diteliti. Mereka menyatakan setuju dalam hal mengenal karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, komunikasi dan peserta didik, dan penilaian evaluasi. Selain itu, guru juga menganggap diri mereka memiliki kepribadian yang sesuai dengan norma agama, hukum sosial dan kebudayaan nasional Indonesia, serta bersikap inklusif dan objektif. Selanjutnya, kepuasan guru terkait perputaran kerja, tingkat ketidakhadiran, umur, prestasi kerja, dan peran dalam mengembangkan sekolah juga dianalisis. Guru-guru cenderung merasa puas dengan jabatan yang mereka miliki, serta merasa dihargai dan memiliki peran dalam mengembangkan sekolah bersama guru-guru yang lain. Selain itu, variabel kompensasi seperti gaji, upah, insentif, dan tunjangan dan fasilitas juga berpengaruh terhadap kepuasan guru. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja dan kepuasan guru SMK swasta di Pekanbaru. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan guru sehingga dapat berdampak positif pada kualitas pendidikan di SMK swasta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan kepuasan guru SMK swasta di Pekanbaru. Variabel yang diteliti meliputi kinerja guru dalam hal pedagogik, kepribadian dan sosial, serta kepuasan guru terkait perputaran kerja, tingkat kehadiran, umur, prestasi kerja, dan peran dalam pengembangan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 103 guru dari 5 SMK di Pekanbaru. Kajian teori kinerja guru dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2009 sebagai berikut. Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pegawai harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban. Hal ini dikembangkan penting sikap perilaku yang mendukung kinerja guru. Kemudian pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan efisien. Ketentuan ini menekankan pentingnya tanggung jawab, disiplin, dan efisiensi dalam menjalankan tugas guru. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa pegawai harus menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini
mengklarifikasikan pentingnya kompetensi dan kualifikasi yang relevan bagi guru dalam melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap kompetensi secara berkelanjutan, pembinaan diri dan meningkatkan kompetensi secara Pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap pegawai harus melaksanakan pembinaan diri dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Ketentuan ini menekankan pentingnya pengembangan profesional dan meningkatkan kompetensi bagi guru guna meningkatkan kinerja mereka. Kepuasan kerja guru. Kepuasan kerja guru menurut Mangkunegara AP 2013 Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Bandung PT Remaja Rosda Karya. Tinjauan pustaka ini membahas konsep kepuasan kerja guru dalam manajemen sumber daya manusia, faktor-faktor seperti kepuasan terhadap jabatan, kesempatan pengembangan, dan hubungan kerja yang baik dapat berkontribusi terhadap kepuasan guru. Kemudian motivasi. Menurut teori motivasi, MC Selen yang dikemukakan oleh Robbins dan juga pada tahun 2013, terdapat 3 motivasi dasar yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja individu termasuk motivasi guru. Yang pertama adalah motivasi berprestasi, yang dimana berkaitan dengan dorongan individu untuk mencapai prestasi yang signifikan dan meningkatkan kinerja guru. Kemudian motivasi berkuasa. Motivasi ini berkaitan dengan mendorong individu untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain serta situasi sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi berafiliasi. Motivasi ini berkaitan dengan dorongan individu untuk terlibat dalam hubungan sosial yang positif, membangun ikatan dan menjadikan bagian dari kelompok. Kemudian yang keempat adalah kajian teori Hasibuan Melayu SP 2008 Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta PT Bumi Aksara. Ditinjau dari pustaka ini membahas konsep kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia termasuk gaji, upah intensif, tunjangan, dan fasilitas. Dalam konteks kinerja guru, kompensasi yang adil dan memadai dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan guru. Kerangka teoritis, ini model penelitiannya, kompensasi X1, motivasi X2, kepuasan guru Y3, kinerja guru Y2. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah HA terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. H0 tidak terdapat pengaruh terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis kedua, HA terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. H0 tidak terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis ketiga, HA terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru.
H0 tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis keempat, HA terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. H0 tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis kelima, HA terdapat pengaruh kepuasan guru terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. H0 tidak terdapat pengaruh kepuasan guru terhadap kinerja guru SMK swasta di Pekanbaru. Kemudian desain penelitian dan populasi dan sampel. Populasi dan sampel penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang terdiri dari seluruh guru SMK swasta di Pekanbaru. Sampel penelitian ini dipilih untuk menggunakan metode purpose sampling dengan kriteria inklusi, yaitu guru yang aktif mengajar di SMK swasta dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 103 responden. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah angket kinerja guru yang terdiri dari pernyataan-pernyataan terkait dengan kinerja guru dalam aspek pedagogik, kepribadian, dan aspek sosial. Untuk bagian kedua adalah angket kepuasan guru, di mana yang berisi pernyataan-pernyataan yang terkait dengan tingkat kepuasan guru terhadap berbagai aspek pekerjaan di lingkungan kerja. Skala Likert digunakan dalam kedua angket dengan rentang skor nilai adalah 1 sampai 5, di mana menunjukkan tingkat 1 kinerja atau kepuasan yang rendah dan 5 menunjukkan tingkat kepuasan atau kinerja yang tinggi. Kemudian prosedur pengumpulan datanya adalah data dikumpul melalui distribusi angket kepada responden yang dipilih sebagai sampel peneliti. Sebelumnya, peneliti menjelaskan tujuan peneliti ini kepada responden dengan meminta izin partisipasi mereka. Selain itu, angket diberi kepada responden untuk diisi secara mandiri. Peneliti juga siap memberikan klarifikasi atau bantuan jika diperlukan. Setelah angket terisi, maka peneliti mengumpulkan kembali angket dari responden. Kemudian yang keempat adalah analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi. Analisis deskriptif ini akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel peneliti, sedangkan analisis regresi akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan guru. Untuk analisis regresi, variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah kompensasi dan motivasi guru. Kemudian etika peneliti. Peneliti ini akan dilakukan dengan memperhatikan aspek penelitian. Semua informasi dan data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya dan responden akan diberikan hak untuk menolak berpartisipasi atau menghentikan partisipasinya kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Penelitian ini juga akan menjelaskan tujuan penelitian dengan jelas kepada responden untuk mendapatkan persetujuan mereka sebelum mengumpulkan data dilakukan. Nah,
Untuk temuan dan hasil melalui analisis data dan pembahasan, maka proses dalam penemuan dan hasil ini melalui profil responden. Yang pertama adalah profil responden berdasarkan unit kerja. Yang pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah adapun unit kerja respon ini terdiri dari 5 sekolah, yaitu SMK Kansai, SMK Setia Dharma, SMK Eka Tama, SMK Nurul Falah, dan SMK Nasional Al-Huda. Setelah kuesioner disebarkan kepada 103 orang responden, dilakukanlah identifikasi terhadap responden yang menjadi sampel sebagai berikut. Dari grafik yang di bawah ini, yang dilanjutkan dengan proses pengambilan data, bahwa berdasarkan unit kerja, maka responden berdominasi oleh responden 26%, SMK Eka Tama, 26% SMK Nurul Falah, 24% SMK Kansai, 13% SMK Setia Dharma, dan 11% SMK Nasional Huda Al-Huda. Kemudian yang kedua adalah profil responden berdasarkan pendidikan. Nah, kuesioner disebarkan 103 responden, maka dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut. Yang menjadikan sampel dapat dilihat kepada grafiknya bahwa berdasarkan pendidikan maka responden didominasi oleh profil responden 93 S1, 44% S2, 2% SMK, dan 1% D1 atau diploma 1. Kemudian profil responden berdasarkan usia, yang setelah kuesioner disebarkan dengan 103 orang responden, maka dapat diidentifikasikan terhadap responden yang memberikan sampel sebagai berikut. Untuk yang berusia 25 sampai 34 tahun itu sebanyak 42%. Kemudian untuk usia 35 sampai 44 tahun itu 30%. Kemudian untuk usia 45 sampai 54% itu 24%. Kemudian untuk usia 55 sampai 64% itu hanya 4%. Adapun profil yang keempat adalah berdasarkan masa kerja. Setelah kuesioner disebarkan pada 103 responden, maka dilakukanlah identifikasi terhadap responden yang menjadi sampel sebagai berikut. Dapat dilihat dari grafik dari laporan peneliti adalah responden yang berumur lebih kurang 60 tahun itu sekitar 38%. Untuk umur masa kerja dari 6 tahun sampai 10 tahun itu 33%. Untuk masa kerja 11 tahun sampai 15 tahun dapat diidentifikasikan 17%. Kemudian untuk 16 sampai 20 tahun dapat dipresentasikan 6%. Untuk 21 sampai 25 tahun itu 3%. Untuk masa kerja 26 sampai 30 tahun itu adalah diidentifikasikan sebesar 1%. Kemudian berdasarkan profil usia. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 103 responden, maka dapat diidentifikasikan yang menjadi sampel sebagai berikut. 63%
perempuan dan 37% untuk laki-laki, dengan 38 berdasarkan kemudian uji validasi. Uji validasi, dari hasil ujian validasi diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket kompensasi X1 sebesar 0,903, angket motivasi atau X2 sebesar 0,794, kepuasan kinerja guru Y1 sebesar 0,894, dan angket kinerja guru Y2 sebesar 0,941. Berdasarkan nilai koefisien validitas tersebut, dapat disimpulkan semua angket dalam penelitian ini valid dan konsisten sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Kemudian, ujian kesesuaian model. Tidak ada alat uji statistik tunggal yang dapat mengukur atau menguji hipotesis dalam SEM. Penelitian ini dapat melakukan pengujian dengan menggunakan beberapa goodness of fit index yang mengukur baik tidaknya atau kebenaran model yang diajukan. Berikut ini diulas beberapa goodness of fit index dan cut-off value yang dipakai dalam penelitian ini yang nantinya akan digunakan dalam menguji apakah sebuah model ini dapat diterima atau tidak. Kemudian berdasarkan data di atas, uji kesesuaian bahwa nilai model persamaan struktural dalam penelitian ini adalah fit dan marginal, memiliki kesesuaian. Data tersebut berdasarkan perhitungan penggunaan Amos. Kemudian, temuan yang dapat dan hasil yang diambil bahwa data di atas bisa melihat nilai P dan dapat kita simpulkan bahwa kompensasi terhadap kepuasan kerja guru memiliki nilai 0,439, tidak signifikan. Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja guru memiliki nilai signifikan. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru memiliki nilai 0,471, tidak signifikan. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru memiliki nilai 0,17, tidak signifikan. Pengaruh kepuasan terhadap guru, kinerja guru memiliki nilai 0,43, tidak signifikan. Kemudian dapat disimpulkan penelitian ini berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka hipotesis pertama HA ditolak dan H0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Kedua, hipotesis kedua, HA ditolak dan H0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Yang ketiga adalah hipotesis ketiga, HA diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh langsung motivasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Kemudian hipotesis keempat, HA ditolak dan H0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja guru SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis kelima, HA ditolak dan H0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh langsung kepuasan guru terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.